Perkenalkan, nama saya Meliana BR Sibarani dengan NPM 1951072. Nah, di sini saya akan melakukan pemaparan atas analisa saya terhadap perkara kepailitan PT Henratna Plywood dengan PT Ocean Global Shipping dan PT Samudra Naga Global. Nah, sebelum saya memaparkan analisa lebih jauh terhadap perkara pilot ini, saya akan membahas sedikit mengenai duduknya perkara pilot PT Henratna Plywood terlebih dahulu. Nah, PT Henratna Plywood adalah perusahaan yang bergerak di bidang kayu lapis. Direktur utama perusahaan ini adalah Bapak Nur Hendratno Muljatno sekaligus ia pemegang saham. Kemudian PT Ocean Global Shipping dan PT Samudra Naga Global adalah dua perusahaan yang bergerak di bidang pengangkut, dan dua perusahaan ini adalah mitra dari PT Henratna Plywood. Kemudian perkara ini mulai bergulir ketika perusahaan yang bergerak di bidang kayu lapis ini digugat pilot oleh mitranya. Dalam hal ini kita sebut kreditor, yaitu PT Ocean Global Shipping dan PT Samudra Naga Global. Nah, posisi termohon pilot adalah PT Henratna Plywood. Nah, di sini kita sebut PT Henratna Plywood adalah sebagai debitor. Nah, saya akan menjelaskan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, di mana nantinya saya akan melakukan analisis terhadap aturan ini dan mengaitkannya dengan perkara kepailitan PT Henratna Plywood ini. Nah, di dalam aturan tersebut, syarat-syarat kepailitan adalah satu, adanya utang. Nah, dapat kita ketahui syarat-syarat kepailitan yang pertama adalah adanya utang. Nah, di sini gugatan yang dimohonkan karena penggugat menganggap Henratna ini memiliki utang yang telah jatuh tempo terhadap PT Ocean Global Shipping dan PT Samudra Naga Global. Utang tersebut sebesar adalah berupa tagihan Bill of Lading atau BL dari PT Ocean Global Shipping ketika mengirim barang PT Henratna Plywood dengan tujuan dari Banjarmasin ke Inggris pada 2 Januari pada tahun 2008 senilai 20.300 US dollar atau sekitar 290.600.000 dalam rupiah. Nah, sama halnya dengan tagihan Bill of Lading, PT Samudra Naga Global juga menganggap bahwa berupa jasa barang pengangkutan dari tujuan dari Banjarmasin ke Singapura tidak dilakukan pembayaran oleh PT Henratna Plywood. Bukti adanya utang-utang tersebut adalah adanya dengan dikeluarkannya Bill of Lading, kemudian terdiri dari beberapa invoice yang tidak terkunjung terbayar oleh PT Henratna Plywood. Kemudian syarat kepailitan dalam pasal Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang kedua adalah minimal salah satu utang telah jatuh tempo. Nah, utang yang telah jatuh waktu atau jatuh tempo dapat kita definisikan sebagai utang yang dengan lampaunya waktu pengajuan penjadwalan yang ditentukan di dalam perjanjian kredit ini menjadi jatuh waktu, dan karena itu pula kreditur berhak untuk menagihnya. Nah, dalam hal ini kreditur adalah dua mitranya tadi merasa bahwa utang yang dilakukan oleh debitur yaitu PT Henratna telah jatuh tempo. Kemudian syarat yang ketiga adalah minimal salah satu utang dapat ditagih. Nah, utang yang telah jatuh waktu dengan sendirinya menjadi utang yang dapat ditagih. Dengan demikian, berdasarkan invoice yang telah dikeluarkan oleh kedua mitranya tadi atau kita sebut kreditor, dapat kita simpulkan bahwa piutang milik kedua mitra tadi terhadap PT HPL adalah utang yang dapat ditagih karena
telah jatuh tempo dan jatuh waktu. Kemudian yang keempat ada syarat adanya debitor. Nah, debitor itu dapat kita definisikan sebagai orang yang punya utang karena perjanjian atau menurut undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Nah, dalam kasus ini PT HPL telah terbukti secara sah memiliki utang terhadap PT OGS dan PT SNG, sehingga syarat debitor telah terpenuhi. Kemudian yang kelima syaratnya adalah adanya kreditor. Kreditor dapat didefinisikan sebagai orang yang punya piutang karena perjanjian atau menurut undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Nah, PT OGS dan PT NSG telah terbukti secara nyata memiliki piutang terhadap PT HPL, sebagaimana ternyata dalam Bill of Lading dan invest tersebut di atas, sehingga syarat adanya kreditor telah terpenuhi. Kemudian yang keenam, minimal adanya 2 kreditor atau lebih. Nah, berdasarkan dari dalil-dalil dan pembuktian dari kuasa hukum PT Hendratna Plywood, dapat disimpulkan bahwa PT Hendratna Plywood telah membayar utangnya terhadap PT Samudra Naga Global sebesar 2.870 US dollar yang dibuktikan dengan bukti pembayaran. Namun menurut keterangannya, PT Samudra Naga Global menolak pembayaran tersebut karena surat pernyataan Direktur PT Samudra Naga tertanggal 22 Maret 2010 pada pokoknya berisi pernyataan penolak setiap pembayaran transfer dilakukan oleh PT Hendratna Plywood tanpa melalui mekanisme kepilotan. Kemudian didukung juga dengan adanya 2 buah surat pernyataan berdasarkan bukti surat pernyataan pada 25 Januari tahun 2011. Pada intinya surat ini menyatakan bahwa terhitung sampai dibuatnya surat tersebut, PT Hendratna ini tidak pernah mengembalikan uang yang tadi sebagai utang tersebut kepada perusahaan PT Samudra Naga Global sebelumnya. Kemudian yang ketujuh adalah syaratnya adalah pernyataan pilot dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut pengadilan niaga. Pengadilan yang berwenang memutus perkara kepilotan dan penundaan kewajiban dan pembayaran hutang adalah pengadilan niaga. Nah, dalam hal ini kita ketahui bahwa PT Hendratna Plywood sudah mengajukan dalam hal ini kita ketahui bahwa PT OGS dan PT SNG pada 4 Maret 2010 sudah mendaftarkan permohonannya di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah register nomor 16 Pilot 2010 PN Niaga JKT PST, sehingga syarat pernyataan pilot dilakukan oleh Pengadilan Niaga telah terpenuhi. Nah, pada syarat ketujuh ini, pernyataan pilot yang dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut pengadilan niaga sudah terpenuhi. Dan yang terakhir adalah syaratnya, permohonan pernyataan pilot diajukan oleh pihak yang berwenang, yaitu pihak debitor sendiri, atau satu atau lebih kreditur, dan yang kemudian jaksa atau kepentingan umum, dan yang terakhir Bank Indonesia jika debiturnya bank. Nah, pada perkara ini, pihak-pihak yang berwenang dan mengajukan satu permohonan pilot terhadap debitur itu dalam kasus ini PT OGS dan PT SNG sebagai kreditur PT HPL berwenang mengajukan permohonan kepilotan kepada Kepanitiaan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, sehingga uraian dan mereka juga sudah melimpahkan kekuasaan mereka kepada kuasa hukum kedua kreditur tersebut.
Nah, dapat saya simpulkan, menurut analisa saya sendiri, terhadap syarat-syarat kepailitan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, penerapan syarat kepailitan tersebut terhadap PT Henratna Plywood menurut saya yaitu tidak memenuhi seluruh persyaratan yuridis kepailitan yang diwajibkan. Menurut saya syarat yang tidak terpenuhi adalah syarat adanya 2 kreditur atau lebih. Karena menurut saya pada saat putusan pengadilan niaga tanggal 31 Maret 2010 dibacakan oleh majelis hakim, status PT Henratna Plywood sebagai debitur hanya memiliki 1 kreditur, yakni PT OGS. Mengapa? Karena kan sebelumnya PT Henratna Plywood sudah melakukan pembayaran piutang terhadap PT Samudra Naga Global. Jadi menurut saya sendiri bahwa majelis hakim dalam putusan pengadilan niaga ini sudah menurut saya adalah kurang tepat dalam menetapkan syarat-syarat kepailitan yang telah dijelaskan tadi. Karena menurut saya syarat-syarat itu tidak terpenuhi dalam hal yuridis yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka seharusnya majelis hakim pada pengadilan niaga Jakarta Pusat tidak seharusnya menyatakan PT Henratna Plywood ini pailit dengan segala akibat hukumnya. Maka menurut saya keputusan oleh hakim untuk memutuskan PT Henratna Plywood sebagai pailit menurut saya masih kurang memenuhi syarat dari kepailitan yang terdapat pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Oke, sekian analisis dan pendapat yang dapat saya paparkan melalui perkara Henratna Plywood ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.